Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Prasetyo dari kelas A AFIS semester 5 dengan dibuatnya video ini sebagai tugas akhir dari mata kuliah Gender dalam Islam. Pertama-tama dari laporan UN Women, Direktur Eksekutif Wanita PBB yaitu Plumjil Mlambo Cuka mengatakan stereotip pandangan keluarga secara klasik emang tidak lagi cocok dengan kondisi 2/3 keluarga di dunia ini. Beliau pun kan menyampaikan keluarga yang menjadi tempat yang hangat juga menjadi tempat yang bisa berbuat kekerasan dan pelecehan seksual bagi perempuan dan anak. Terus saat ini juga kan ada namanya 100 juta perempuan mandiri, di mana 84% tuh menjadi single parent. Terus ada laporan pada tahun 2017, setiap harinya 137 wanita terbunuh oleh anggota keluarga dan sekitar sepertiga istri dari negara-negara berkembang melaporkan sedikit atau tidak memiliki suara atas perawatan kesehatan mereka sendiri gitu. Nah, kondisi seperti ini tuh sangat mengkhawatirkan bagi perempuan dan anak, ditambah kan emang gitu kan kebijakan pemerintah nggak selamanya atau nggak cukup lah untuk menangani masalah tersebut, di mana kan gerakan di mana karena pemerintah nggak sanggup untuk menangani masalah tersebut, akhirnya kan banyak wanita yang menggaungkan kesetaraan gender dalam keluarga sebagai solusi. Namun pada nyatanya, ketika paham kesetaraan gender diambil sebagai solusi, justru memunculkan masalah baru gitu, masalah sosial baru lah, dimana kan masalah sosial ini tuh kayak zina, terus penemuan alat kontrasepsi, terus banyak juga kan yang menggaungkan kesetaraan gender, tapi mereka tuh menyuarakan ingin melegalkan praktek aborsi yang telah menjadikan perempuan, khususnya perempuan barat terjerumus dalam pergaulan bebas tanpa takut resiko mempunyai anak di luar pernikahan. Terus kaum perempuan juga terlalu sibuk gitu mengejar karir dan bersaing dengan laki-laki untuk membuktikan eksistensi dirinya gitu kepada laki-laki lah. Dan gerakan feminis pada akhirnya malah menjauhkan perempuan dari kehangatan sebuah keluarga yang banyak dari mereka kemudian mengalami alienasi, terus ada juga yang mengalami depresi, terus ada juga yang mengalami masalah psikologis lainnya karena melawan naluri dan fitrah sebagai perempuan gitu kan. Terus kerusakan ide ini emang lagi gemar-gemarnya gitu atau rajin-rajinnya lah dikampanyekan oleh aktivis muslimah di negeri-negeri muslim atas nama melindungi hak kaum perempuan. Dan emang lah seharusnya sebagai seorang muslim, apalagi menjadi seorang pemimpin, harus jeli gitu dan teliti menemukan akar suatu masalah gitu kan ya. Nah, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, terus perempuan dan anak lah, sebenarnya dapat terjadi akibat kesalahan dalam mengambil pandangan hidup. Nah, biasanya itu faktornya itu dalam sistem kapitalistik. Karena dalam sistem kapitalistik itu selalu memandang kebahagiaan adalah banyaknya materi dan kepuasan tubuh yang bisa diraih gitu kan ya. Terus wajar aja ketika keluarga berada dalam kesulitan ekonomi, maka perempuan dan anak bisa menjadi korban atau terbiasalah kebanyakan gitu kan yang menjadi korbannya anak atau perempuan. Nah, perempuan dalam sistem kapitalistik ini tidak berharga gitu ketika tidak menghasilkan apapun dalam keuntungan materi. Emang waktu itu tuh dikatakan atau dijelaskan lah sejak awal itu Islam memang nggak mendudukin posisi laki-laki dan perempuan, tapi Islam selalu gitu mendudukan posisi laki-laki dan perempuan pada derajat yang sama. Terus nggak ngebedain berdasarkan sosialnya lah. Mereka tuh cuma dibedain berdasarkan fitrahnya doang. Kalau perempuan kan sebagai istri wajib taat kepada suami selama tak menyalahi hukum ilahi, kemudian saling menguatkan dan melengkapi kan. Terus sebagai ibu, perempuan adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, sebab di tangan kaum perempuan kualitas generasi ditemukan kan. Adapun dalam ranah publik, perempuan tuh dalam Islam diwajibkan beramar ma'ruf nahi munkar kan, seperti halnya laki-laki, jadi nggak ada bedanya lah. Nah, selain itu juga kan Islam nggak pernah gitu memberikan pengekangan dalam perkara-perkara umum yang berlaku pula untuk laki-laki, semisal nih menuntut ilmu, terus ada juga yang mengajar, terus bekerja dan sebagainya. Islam tuh emang nggak ngebolehin setiap muslimah bekerja dalam keahliannya, semisal
menjadi guru, terus menjadi dokter, menjadi perawat atau dosen dan lain sebagainya dengan syarat tak melalaikan kewajiban utama sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Jadi Islam tuh emang gak ada aturan buat cewek untuk pekerjaan. Dengan tugas mulia ini, maka peran negara itu harus menyediakan lapangan pekerjaan yang mudah bagi para pencari nafkah dan harus memastikan nafkah perempuan di jalur walinya. Nah, kalau misalnya nggak ada walinya, ya negara lah yang wajib menanggung tanggung jawab tersebut. Nah, itu disebutnya gambaran sistem Islam khilafah Islamiyah sebagai solusi masalah perempuan dan anak. Mungkin sekian dan saya akhiri dengan salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.